Then finally, on a lighter note, there is something else that binds our countries, and that is football. Yesterday, Indonesia played an important match with none other than Patrick Kluivert as your national coach. As a Dutchman, of course, I take special... Qatari. Today I feel Arab. Today I feel... Begini pernyataan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino usai Timnas Indonesia kembali dicurangi wasit di laga Timnas Indonesia versus Irak di round 4 bab kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Wasit mengaku otak bayar 3 miliar untuk hentikan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu bisa menjadi dukungan besar untuk kami agar terus menyuarakan suara bangsa di kancah dunia. Presiden FIFA langsung mengatakan jika kemenangan Timnas Irak tidak sah. Bahkan Presiden FIFA juga mengatakan jika Timnas Indonesia dipastikan lolos ke round 5 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bahkan Presiden FIFA akan mencabut lisensi wasit laga Timnas Indonesia versus Irak yaitu Manning asal Cina. Karena telah mencurangi Timnas Indonesia dan ditemukan menerima sogokan sebesar 3 miliar dari Timnas Irak. Begini pernyataan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang mengatakan jika kemenangan Timnas Irak atas Timnas Indonesia tidak sah dan pertandingan harus diulang. Begini penjelasan lengkapnya, coba memberikan bola berbahaya dan disambut dengan tandukan tadi lagi Tom Haye kali ini tendangan jauh Tom Haye. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali meninggalkan kisah pahit sekaligus memicu gelombang kontroversi besar di dunia sepak bola. Dalam laga yang digelar di King Abdullah Stadium itu, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-0 dari Irak. Sebuah hasil yang sekaligus menggagalkan langkah Garuda untuk melangkah lebih jauh menuju impian tampil di Piala Dunia 2026. Namun yang membuat laga ini semakin memanas bukan hanya hasil akhirnya, melainkan sejumlah keputusan wasit asal Cina yaitu Manning yang dinilai sangat merugikan Timnas Indonesia sepanjang pertandingan. Bahkan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino secara mengejutkan memberikan pernyataan keras dan mengecam kepemimpinan wasit tersebut menilai bahwa Indonesia menjadi korban ketidakadilan yang nyata. Dalam wawancara pasca laga yang disiarkan oleh salah satu media Eropa, Gianni Infantino menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit asal Cina tersebut. Ia menyebut bahwa banyak keputusan yang diambil di luar nalar sepak bola profesional dan sangat mencederai semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Saya telah menyaksikan pertandingan itu dengan sangat cermat dan jujur saja saya terkejut dan tidak bisa menerima bagaimana wasit memimpin laga yang sangat krusial tersebut. Beberapa keputusan jelas-jelas merugikan Indonesia dan ini bertentangan dengan prinsip keadilan sepak bola dunia. Presiden FIFA itu bahkan menyebut bahwa kekalahan Indonesia tidak sepenuhnya sah karena ada indikasi kuat bahwa sejumlah keputusan krusial di lapangan telah mengubah arah pertandingan. Salah satu momen yang membuat Gianni Infantino sangat geram adalah ketika pemain Timnas Indonesia dilanggar keras oleh pemain Irak. Namun justru pemain Indonesia yang diberikan kartu kuning karena dianggap melakukan diving. Dari tayangan ulang yang beredar luas di berbagai platform internasional, terlihat jelas bahwa pemain Indonesia benar-benar ditekel keras. Namun Manning tetap bersikeras menganggapnya simulasi. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Jika pemain dilanggar jelas dan justru dia yang dihukum, maka ada sesuatu yang salah dengan integritas wasit di lapangan. Tak hanya itu, insiden duel antara Ole Romeni dan bek Irak, Zaid Tahsin juga menjadi sorotan utama. Dalam situasi 1 lawan 1 menuju gawang, Ole Romeni dijatuhkan dengan tackle keras dari belakang. Sesuai peraturan FIFA, tindakan tersebut seharusnya berbuah kartu merah langsung karena menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas. Namun wasit tidak memberikan pelanggaran apapun dan justru memberi peringatan kepada Ole Romeni karena dianggap bereaksi berlebihan. Menurut hukum permainan FIFA itu pelanggaran berat dan seharusnya kartu merah. Saya melihat rekamannya sendiri dan jelas itu pelanggaran serius.
Puncak kemarahan publik sekaligus titik yang membuat Gianni Infantino benar-benar murka terjadi pada menit 99 dan 102 ketika Kevin Dick dan Ole Romeni dilanggar di dalam kotak penalti. Dalam dua momen berbeda tersebut, pemain Irak terlihat jelas melakukan kontak keras, namun wasit tetap tak memberikan penalti kepada Indonesia. Bahkan tayangan ulang yang diperlihatkan menunjukkan bahwa kontak tersebut nyata, tetapi Manning tidak meninjau ulang keputusan di monitor VAR. Hal yang seharusnya menjadi prosedur standar di laga sekelas kualifikasi Piala Dunia, dua penalti yang jelas diabaikan. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran wasit dan tim VAR saat itu. Yang lebih mengejutkan lagi, Gianni Infantino menyebut bahwa FIFA kini tengah membuka penyelidikan terhadap wasit Manning dan ofisial lainnya. Setelah muncul laporan bahwa ada dugaan suap senilai 3 miliar rupiah yang diterima untuk menguntungkan Irak di laga tersebut. Terlepas dari kontroversi wasit, Presiden FIFA juga memberikan pujian besar terhadap permainan timnas Indonesia. Ia menilai bahwa dari segi kualitas permainan Indonesia tampil jauh lebih baik, menguasai tempo, dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Indonesia bermain dengan semangat dan teknik yang luar biasa. Mereka mendominasi, mereka menciptakan peluang, dan mereka menunjukkan kualitas yang tinggi. Dalam pandangan saya, mereka layak menang. Begini jalan pertandingannya, Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai kekalahan 0-1 dari Irak akibat gol Zidane Iqbal. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Irak pada partai kedua grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Minggu tanggal 12 Oktober tahun 2025 dini hari. Patrick Kluivert melakukan perbaikan dalam pemilihan pemain dengan mengganti 5 starter dari laga sebelumnya. 5 starter anyar tersebut meliputi Rizky Ridho, Tom Hay, Kelvin Verdong, Eliano Reinders, dan Mauro Zylstra. Mauro Zylstra sempat mendapatkan peluang dari cutback high, tetapi bola di blok back lawan sebelum sampai gawang. Dean James mendapatkan peluang berbahaya berikutnya berupa tendangan bebas melebar tipis. Indonesia menutup babak pertama dengan perasaan optimis melanjutkan penguasaan bola usai turun minum. Perubahan line-up ini sempat mengembuskan angin segar pada babak pertama. Permainan Indonesia baru berkembang setelah Kluivert memasukkan Ole Romeni menggantikan Zylstra. Kevin Dick memperoleh peluang pertama yaitu tendangan mendatar menyambut second ball dari umpan silang. Namun sayang hasil akhir 1-0 membuat Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita kedua begini pernyataan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia benar-benar menjadi malam bersejarah bagi sepak bola tanah air. Di Stadion Megah, dengan puluhan ribu penonton yang memadati tribun, Garuda tampil luar biasa menghadapi salah satu raksasa sepak bola Asia. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya hasil akhir atau permainan yang menawan, melainkan reaksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang terlihat begitu terharu dan bangga setelah menyaksikan perjuangan skuad Garuda. Dalam pernyataan resminya usai laga, Erick Thohir mengaku benar-benar tidak menyangka bahwa Timnas Indonesia bisa tampil sekompak, setaktis, dan seberani itu melawan tim sekelas Arab Saudi yang dipimpin oleh pelatih Hervé Renard. Saya benar-benar terkejut malam ini saya menyaksikan permainan yang tidak hanya luar biasa, tapi juga penuh jiwa dan semangat. Timnas Indonesia bermain dengan taktik yang sangat matang, dengan keberanian luar biasa dan dengan mental baja. Mereka benar-benar membuat saya bangga. Menurut Erick Thohir, salah satu faktor terbesar yang membuatnya kagum adalah bagaimana pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor mampu menyulap skuad Garuda menjadi tim dengan organisasi permainan yang begitu disiplin dan tajam. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang dikenal sebagai sosok dengan filosofi sepak bola menyerang ala Belanda ternyata mampu menyusun strategi realistis namun efektif. Ia menurunkan formasi 343, sebuah formasi yang tak mudah diterapkan, apalagi di level internasional melawan tim berpengalaman seperti Arab Saudi. Formasi ini menuntut kecepatan adaptasi dan koordinasi tinggi antara pemain bertahan dan gelandang. Namun yang mengejutkan, para pemain Indonesia mampu memahaminya dengan cepat berkat kerja keras Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di sesi latihan. Tidak semua pemain bisa cepat beradaptasi dengan formasi 343.
tapi saya melihat bagaimana Kluivert dan Pastur membuat semua pemain memahami peran masing-masing. Di lini pertahanan, Jay Ises, Justin Hubner, dan Kevin Dick tampil seperti tiga pilar besi yang sulit ditembus. Mereka berduel tanpa takut, melakukan intersepsi penting, dan menjaga komunikasi yang solid sepanjang laga. Berkali-kali serangan cepat Arab Saudi yang digalang oleh Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, dan Saleh Abul Syamat berhasil dimentahkan oleh trio bek andalan ini. Bahkan di menit-menit genting ketika Arab Saudi mulai meningkatkan tekanan, Jesas tampil bak tembok hidup yang memblok tendangan berbahaya di depan gawang. Erick Thohir juga menyoroti peran penting Tom Hay dan Joy Plupesi yang menjadi otak di lini tengah. Kedua pemain ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tempo, tapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara lini bertahan dan menyerang. Tom Hay beberapa kali menjadi jenderal lapangan tengah dengan distribusi bola yang akurat. Ia mampu mengalirkan bola ke sisi sayap dengan cepat. Sementara Joy Plupesi tampil gigih dalam duel dan memotong serangan lawan dengan tackle-tackle bersih. Selain itu, Kelvin Verdong dan Dean James juga menjadi motor serangan dari sayap. Dengan stamina tinggi dan kecepatan mereka, keduanya sukses membuat lini pertahanan Arab Saudi pontang-panting menghadapi tekanan dari sisi lapangan. Jika lini belakang tampil kokoh dan lini tengah dominan, maka sektor serangan menjadi sorotan tersendiri.